Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya yang beragama muslim yang hari ini tepatnya tanggal 31 Maret 2025 sudah memasuki hari raya Idul Fitri. Semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali ke hari yang fitri, hari yang suci, dan semoga kedepannya hidup kita semuanya lebih baik, lebih berkah, dan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait isu mengenai di hari raya ini bahwa DC lapangan pinjol akan diturunkan oleh perusahaan pinjol untuk menagih ke nasabah-nasabah yang gagal bayar. Kenapa seperti itu? Dikabarkan katanya karena nasabah-nasabah tersebut diprediksi ada di alamat KTP. Karena banyak yang mudik dan yang asalnya merantau di perkotaan pulang kampung, lalu juga yang mungkin tinggal di luar kota sekarang pulang kampung yang ke alamat yang sesuai KTP. Nah, terkait isu ini apakah benar DC lapangan pinjol akan mengunjungi nasabah-nasabah yang gagal bayar di hari raya ini? Kalian boleh simak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang saat ini juga yang masih ketakutan, tetap harus tenang, tetap harus fokus dengan apa yang seharusnya kalian perjuangkan. Jangan termakan isu-isu, jangan termakan kabar-kabar, jangan sampai terganggu pikiran kalian dengan melihat postingan di media sosial yang menakut-nakuti diri kalian. Dan buat teman-teman yang sudah gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat, karena faktanya orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol insya Allah hidupnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rajin merawat pinjol, terus-terusan gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang lama. Sekuat apapun kalian merawat pinjol tersebut, endingnya pasti 100% akan gagal bayar. Jadi berhati-hati saja ketika mindset kalian masih berpikir saya harus rawat pinjol nih, saya ingin limit semakin bertambah, saya ingin data-data saya semakin bagus di silik OJK. Akhirnya terus-terusan bela-belain mempertahankan hutang pinjolnya dan sampai ada yang hancur-hancuran. Tidak sedikit orang yang sudah jual aset, jual barang-barang berharga, lalu ada yang sampai mengakhiri hidup karena berusaha untuk mempertahankan pinjol dan akhirnya stres, tidak kuat mental, dan tetap endingnya gagal bayar lalu sampai mengakhiri hidup. Jangan sampai terjadi pada kalian, jangan sampai ada korban lagi. Kita berdoa semoga perusahaan-perusahaan pinjol ini segera dihapus oleh pemerintah dan diganti dengan sistem pinjam-meminjam yang lebih bersahabat untuk masyarakat, seperti yang saat ini sedang dibentuk oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu akan membentuk ribuan koperasi merah putih di seluruh desa-desa yang ada di Nusantara ini. Mudah-mudahan saja ini segera terwujud dan mungkin setelah ada koperasi merah putih ini, masyarakat bisa dialihkan untuk meminjam di koperasi, tidak harus meminjam uang di pinjol yang berkedok koperasi, tidak harus meminjam uang di bank emok yang berkedok koperasi, dan juga tidak harus meminjam uang di rentenir yang nyata-nyata banyak yang menjerat masyarakat dan akhirnya terjebak dalam lingkaran hutang yang tidak lunas-lunas. Hati-hati saja, dan kita harap semua koperasi yang dibangun oleh pemerintah ini tidak sampai menjerat masyarakat. Jangan sampai berbentuk koperasi merah putih tapi di belakangnya masih tetap pinjaman online, itu percuma ya. Kita berdoa saja semoga pemerintah tidak lagi menghancurkan ekonomi masyarakat dengan mengizinkan perusahaan-perusahaan seperti pinjol yang nyata-nyatanya banyak merugikan masyarakat. Oke, mengenai statement yang menyatakan bahwa DC lapangan pinjol di hari raya Idul Fitri ini akan gencar diturunkan karena orang-orang yang gagal bayar di pinjol tersebut sudah ada di alamat lokasi, sedang berkumpul dengan keluarganya, sehingga kalaupun DC lapangan datang ke rumah nasabah tersebut, ada kemungkinan akan bisa menemui orang-orang yang gagal bayarnya. Ini pasti sangat menakutkan jika diterima kabar ini oleh orang-orang yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi perlu kalian ketahui teman-teman, kalian jangan sampai
Percaya yang namanya postingan, percaya yang namanya tulisan-tulisan yang diketikkan di kolom komentar. Jangan sampai percaya kata-kata DC pinjol yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, melalui email, atau melalui SMS. Itu semua dilakukan karena memang pola-pola penagihan DC pinjol seperti itu, menakut-nakuti. Jadi kalian harus tanamkan di diri kalian bahwa pinjol itu bisnis rasa takut ya, menakut-nakuti nasabah yang telat bayar. Bahkan baru jatuh tempo saja sudah dimaki-maki, sudah dihina-hina, sehingga banyak yang terjebak gali lubang tutup lubang karena keinginan pinjol memang seperti itu. Nasabahnya gali lubang tutup lubang, membuat hutang yang baru untuk membayar hutang yang lama, sehingga tidak bisa keluar dari lingkaran hutang itu. Itu yang diinginkan oleh pinjol. Banyak nasabah yang terus-terusan mati-matian nyari duit hanya untuk mempertahankan gali lubang tutup lubang tersebut, padahal uangnya tidak pernah dipakai, hanya untuk menutupi hutang yang lama dengan hutang yang baru, terus seperti itu. Dan nantinya si pinjol akan semakin mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sementara nasabahnya semakin hancur, harta bendanya semakin habis tanpa menyadarinya. Ini kebanyakan nasabah-nasabah yang terjebak gali lubang tutup lubang ini tidak menyadari bahwa dia itu sedang dimiskinkan oleh pinjol, tapi tidak paham, tidak tahu, akhirnya akan sadar setelah nanti mentok tidak ada lagi yang ngasih pinjaman. Pinjol tidak ada lagi yang mencairkan dana, lalu tidak ada lagi orang yang ngasih pinjaman, tidak ada lagi saudara yang ngasih pinjaman uang, akhirnya mentok, dan setelah dihitung utangnya udah ratusan juta. Nah, itulah fakta yang meminjam uang di pinjol sampai terjebak gali lubang tutup lubang, dan dia bingung saat dicek uangnya kemana larinya, gak pernah pakai, tapi hanya untuk dipakai untuk memutarkan gali lubang tutup lubang tersebut ya. Makanya hati-hati teman-teman, ketika kalian baru memiliki satu hutang di satu pinjol, tidak mampu bayar, gagal bayarkan, jangan berusaha untuk mempertahankan pinjol dengan cara membuat hutang baru atau terjebak gali lubang tutup lubang. Tidak akan pernah selesai, intinya kalian tetap akan hancur-hancuran. Nah, mengenai DC lapangan yang akan datang di hari raya Idul Fitri, itu hanyalah sebuah kabar saja teman-teman, jadi bukanlah fakta, hanya sebuah postingan atau hanya katanya akan gencar menagih di hari raya Idul Fitri. Jadi kalian gak usah panik, gak usah percaya dengan hal seperti itu. Lebih baik kalian tetap tenang saja. Jadi kalaupun didatangi DC lapangan pas hari raya Idul Fitri, kalian gak usah takut, gak usah panik, hadapi saja jika memang kalian ada di rumah. Tapi kalau misalkan kalian tidak ada di rumah, ya si DC lapangan itu kan hanya boleh menagih ke debitur, tidak boleh menagih ke orang lain yang di luar debitur tersebut. Apalagi sampai nelpon ke kontak darurat menceritakan masalah utangnya, sampai nagih-nagih ke orang lain menceritakan bahwa debitur itu punya utang. Itu kan tidak boleh. Kalau misalnya terjadi hal seperti itu, tugas kalian adalah stop pembayaran selama-lamanya ya teman-teman. Jadi gak usah dibayarkan lagi, karena itu sudah otomatis lunas, tidak harus kalian membayar. Itu penagihan-penagihan yang memang sudah melanggar aturan otoritas jasa keuangan, yang mana penagihan pinjol tidak boleh dengan mencemarkan nama baik, atau tidak boleh mempermalukan, menceritakan ke orang lain bahwa kalian punya utang. Itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kita tahu semua aturan OJK itu dibuat untuk dilanggar ya. Jadi kalian gak usah terlalu percaya sama DC-DC pinjol, terlalu percaya sama pinjol bahwa karena ada aturan OJK mereka akan mentaati aturan tersebut. Itu tidak bisa teman-teman. Semua aturan tersebut dibuat untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Jadi sebaiknya kalian selamatkan saja diri kalian. Gak usah mikirin wah si pinjol udah sekarang mah ada aturan OJK, jadi nggak bisa seenaknya melakukan perbuatan yang melanggar aturan tersebut. Tidak bisa seperti itu. Kalian harus menyelamatkan diri kalian, menyelamatkan harta benda kalian, jangan sampai terkonversi untuk terus-terusan mempertahankan utang kalian di pinjol. Selamatkan mental kalian, selamatkan psikologi kalian, selamatkan masa depan kalian dan keluarga kalian. Jika terus-terusan kalian menyelamatkan masa depan pinjol dengan gali lubang tutup lubang, maka kalian sama saja dengan menghancurkan kehidupan kalian di kemudian hari secara perlahan-lahan. Jadi lebih baik antisipasi di awal. Ketika tidak mampu bayar di satu pinjol, maka gagal bayar adalah solusi yang paling mudah agar kalian tidak semakin terjerat dalam lingkaran utang yang semakin besar. Oke, itulah poinnya teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang disampaikan katanya bahwa DC lapangan di hari raya Idul Fitri akan diturunkan menagih ke rumah nasabah karena berpikir si pinjol itu nasabahnya sedang ada di alamat KTP, itu hanyalah sebuah kabar saja, sebuah katanya, tidak ada faktanya. Jadi kalian gak usah terlalu memikirkan terlalu jauh. Nikmati hari raya Idul Fitri ini dengan penuh keberkahan, dengan
penuh kebahagiaan, berkumpul dengan keluarga yang sebelum-sebelumnya mungkin kalian merantau bekerja di luar kota, jarang ketemu dengan keluarga. Saat ini momennya kalian berkumpul, saling silaturahmi, saling memaafkan antar sesama keluarga, dengan tetangga, bercengkrama dengan semua orang yang ada di sekitar. Manfaatkan dan nikmati, bahagiakan hidup kalian, bahagiakan hati kalian. Jangan terus-terusan kalian membahagiakan pinjol dan menghancurkan hidup kalian. Oke teman-teman, itu adalah kabar tentang DC Lapangan Pinjol yang akan datang di Hari Raya Idul Fitri. Anggap saja itu adalah angin lalu, anggap saja itu adalah debu yang akan hilang tertiup angin, jadi gak usah dianggap serius ya. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa memotivasi kalian agar kalian tidak usah panik lagi, tidak usah takut lagi, dan tetap kalian harus berpikir tenang, berpikir logis, kedepankan logika kalian. Dan jika memang kalian tidak mau diganggu lagi dengan yang namanya teror dari DC pinjol, sebaiknya segera secepatnya ganti nomor HP, ganti WhatsApp, ganti email, ganti semua media sosial atau hapus semuanya. Setelah itu tinggal fokuskan kalian untuk menata hati, menata psikologi, menata perekonomian kalian. Insya Allah hidup kalian akan lebih baik setelah gagal bayar, dibandingkan dengan terus-terusan mempertahankan utang pinjol dengan gali lubang tutup lubang. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.